Nah, beliau itu ternyata dari keturunan seorang wali dan terus berjuang untuk tanah air ini. Masya Allah pokoknya. Berjalan 23 hari mencapai suatu wilayah bukan dengan kendaraan. Banyak sekali itu masih kita rahasiakan. Tapi intinya gini. Ternyata kemerdekaan itu berangkat dari kantung-kantung orang-orang yang senantiasa mencari ilmunya Allah di masjid, di langgar-langgar gitu ya. Tapi kenapa hari ini saya jarang menemuinya ada masjid halamannya dipasang bendera merah putih itu. Sedih saya itu. Kalau Anda pergi ke goa ada musola, saya pasang bendera merah putih karena saya tahu di balik kibaran bendera itu banyak ulama-ulama, banyak seorang wali-wali yang sudah mempersembahkan hidupnya. Ya. Ini kenapa sekarang kok seperti tidak ada kepedulian para jamaah-jamaah yang terlahir dari masjid-masjid tempat kita berdiskusi di luar sholat tentunya, mengatur siasat. Kenapa ada apa nih? Padahal ketika saya di Turki setiap masjid dikibarkan bendera-bendera Turki. Di luar, di menara. Ini saya lagi merinding nih. Sekitar 4 kali 6 meter yang di luar. Pas di gerbang pintu masjid di atas itu juga terjuntai bendera Mesir, bendera Turki. Pas masuk ke dalam, ke pengimaman, di pengimbaran itu masing-masing ada bendera Turki juga. Catat ini kawan-kawan semua. Ya. Yang anehnya sekarang banyak orang-orang yang begitu gandrung kepada Turki dan pemerintah Turki, tapi justru mereka tidak menerapkan nasionalisme yang diterapkan di sana. Erdogan, mantap. Tidak mau orang-orang yang sekarang menjadi fans beratnya beliau itu di Indonesia tidak mau mengibarkan merah putih dengan ukuran yang besar. Makanya di rumah saya, di depan rumah saya tidak pernah turunkan merah putih, selalu berkibar. Saya bikin dari stainless itu juga, tiangnya. Oh, ya, yang belum melengkapi rumahnya. Ini sengaja supaya baju merah, beliau pakai baju putih. Tinggal dikerek aja. Guntur Pak, merahnya sering dicuci, sering dipakai. Di majelis juga begitu. Gitu di ya? majelis selalu terpampang itu merah putih, mengelilingi majelis juga. Jadi omongan saya nggak berlaku buat saya. Kenapa? Yang lain-lain masjid itu kadang-kadang, aduh kenapa ya begini ya? Justru ini harus disampaikan supaya mereka sadar. Silakan. Nasionalisme itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Rasulullah SAW berkata, andaikan wahai engkau Mekah, andaikan pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan pergi meninggalkan. Itu artinya kata para mufassir hadis, ahli hadis, muhaddits menyatakan Rasulullah begitu mencintai tanah kelahirannya. Kemudian di dalam riwayat yang lain tentang Madinah, ketika Rasul pulang dari luar kota menggunakan kuda, beliau akan menggerak-gerakkan kuda tersebut seperti Zoro tuh, gitu kan, dinaikkan gitu, kakinya ke atas, terus diputar-putar. Saking apa? Ketika melihat bagian pinggiran Madinah, bangunan-bangunan terpinggir Madinah, Rasul begitu senang karena cintanya Rasul kepada Madinah. Dan Rasul akan mempercepat, kalau beliau menggunakan unta, akan mempercepat laju unta untuk sampai ke Madinah. Saking apa? Cintanya beliau kepada Madinah. Maka keluarlah istilah hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman itu bukan hadis, tapi ungkapan ulama tentang intisari hadis. Wow, sekarang kita nih, makasih Sen. Sekarang kita kalau ngomongin Bhinneka Tunggal Ika terasa kita menyelami sejarah yang kuno. Itu kenapa coba? Ini kalau bangsa lain melihat ini habis kita perkara ini kalau diserang ini. Ya. Kenapa itu saya lunturnya di mana? Salahnya di mana? Di pendidikan kah? Di soal kepemimpinan tidak ada contoh kah? Baik. Bangsa kita bangsa yang besar. Berbagai suku, bahasa, budaya. Banyak sekali. Tapi ditopang oleh satu payung Indonesia. Yes. Bangsa lain, satu bangsa ditopang oleh beberapa negara, Eropa, Afrika beberapa negara, etnisnya sama, bangsanya sama. Arab juga, satu bangsa Arab, negaranya berbeda-beda. Tapi Indonesia berbangsa-bangsa, topang menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mantap. Indonesia letaknya geografisnya luar biasa. Dan Indonesia sudah diketahui kekayaan alamnya oleh orang-orang asing. Sejak zaman dulu Indonesia ini menggiurkan bagaikan putri dari kahyangan. Sangat menggiurkan Indonesia ini. Seperti gadis yang berkilauan,
kulitnya, matanya yang indah, dengan menggunakan perhiasan-perhiasan. Itulah Indonesia. Sehingga ini akan menjadi perebutan. Manuskrip kuno banyak diambil oleh para penjajah, oleh bangsa lain. Sehingga mereka justru malah lebih tahu tentang detail apa yang terkandung di Indonesia ini. Dan itu mereka inginkan. Letak geografis mereka memungkinkan mereka hanya produktif di beberapa musim saja. Ya, betul. Indonesia sepanjang tahun bisa produktif. Iya, iya. Sehingga dulu kalau kita membaca sejarah, mereka para penjajah itu mencari kekuatan pangan dari Indonesia. Andaikan bangsa kita mau mempelajari sejarah, jas merah, kata Bung Karno, kita akan menjadi bangsa yang besar. Karena menurut pepatah, jika ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hilangkan ingatan sejarah dari generasi mudanya. Itu yang diupayakan oleh bangsa asing, supaya anak-anak muda bangsa kita, mereka meninggalkan sejarah, perjuangan, dan kebesaran bangsa. Akarnya dari situ. Jangan lupakan sejarah bangsa kita. Yang terpenting dari situ. Betul. Kita bisa menjadi besar, tidak cuma satu model yang ada di Indonesia. Orang lain ingin sekali. Orang lain itu iri kepada kita. Apa kita ini negeri yang terisi oleh rakyat yang kurang bersyukur ya? Kita itu luasnya samudra kita ini bisa memeluk Eropa ya. Betul. Garis pantainya kalau ditarik benang lurus nomor 2 di Kanada. Ikan-ikan yang hidup di Atlantis kalau terseret bertelur ke laut Australia, begitu hidup di karang-karang kita. Yang ngambil bendera Indonesia, tapi kapal-kapal asing. Negeri yang besar semuanya punya pelaut-pelaut. Spanyol, Vasco da Gama, Inggris, Columbus, Cina, Panglima Ceko. Coba sekarang channel Bumi, teruskan aku saya ini. Nenek moyangku. Nah, pertanyaan siapa pelaut itu? Sebutin. Bingung kan? Iya. Jadi nenek moyang kita bukan pelaut untuk kakek kita. Nenek kita penenun-penenun sebagai tanda-tanda kalau kita pergi ke wilayah-wilayah, kita menemukan kearifan lokal yang beda-beda tenunannya ya. Tapi kita coba ingin naik kelas. Kita ingin tanya dengan Syed, apa itu Muslim? Apa itu mukmin? Muslim dulu ya. Muslim. Okay. Muslim itu orang yang menyatakan kepasahan diri kepada Allah, Okay. dan memenuhi semua rukun Islamnya. Okay. Itu Muslim. Itu Muslim. Tapi mukmin lebih daripada Muslim. Apa lebihnya? Kalau Muslim asal memenuhi rukun Islam tadi, walaupun maksiat, jadi lahiriah. Yes. Itu lahiriah. Itu disebut Muslim. Muslim. Makanya ada istilah Muslim asi, Muslim yang bermaksiat. Tapi mukmin, Muslim asal syahadat, dia bisa masuk jadi Islam dari non-Muslim. Ya, sholat, puasa, zakat, dan haji. Muslim. Tapi kok banyak pulang hajian dari bandar judi, gitu. Bandar narkoba, haji lagi. Nah, apakah dia sebagai mukmin? Belum tentu. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata aku mukminan shadiqah. Kapan aku dikategorikan sebagai mukmin yang sempurna, yang benar? Karena di Al-Quran juga ditulis mukminin dan mukminah yang masuk ke surga. Iya. Jadi gimana? Rasul menjawab, idza ahbabtallah. Jika engkau mencintai Allah, engkau mukmin yang benar. Tapi nggak cukup di situ, dia masih penasaran. Mata uhibbullah. Kapan aku bisa dikategorikan telah mencintai Allah? Kata Rasul, idza ahbabta rasulah. Jika engkau mencintai Rasulnya Allah. Tanya lagi, mata uhibbur rasulah. Kapan aku dikategorikan mencintai Rasulnya Allah? Idza ahbabta bihubbi. Jika engkau mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, wa abghadta bibughdhi, dan membenci apa yang dibenci Rasul, wattaba'ta tariqatahu, dan mengikuti thariqahnya, jalan kehidupannya Rasul, wasta'malta sunnatahu, dan mengamalkan teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai mukmin yang benar.
Jadi bukan hanya pengamalan dari rukun Islam tadi, tapi bagaimana menjiwai. Contoh sholat. Kalau Rasul sholat senang, makanya kata Rasul, qurratu aini fis sholat. Kebahagiaanku ada ketika sholat. Tapi kalau kita sholat merasa beban. Kalau mukmin sholatnya merasa nikmat. Muslim masih sebagai sebuah beban kewajiban. Itu tuh udah barometer tersendiri ya, kita bisa mengukur ya. Iya, makanya kalaupun seorang muslim dia meninggalkan sholat tapi masih merasa itu adalah dosa, sholat itu wajib, dia tidak dikatakan kafir, tapi muslim asy, muslim yang berdosa. Masih muslim. Gitu. Tapi dikatakan mukmin walaupun dia sholat belum tentu mukmin. Dia betul-betul bisa menikmati atau tidak. Iya. Jelas ya teman-teman ya. Kadang-kadang muslimnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban-kewajiban saja. Iya. Karena sekarang sodako juga begitu. Nyari jempolers gitu kan. Nah, padahal kalau memang kita seorang mukmin, sodako itu benar-benar ingin berbagi rasa. Bagaimana nikmatnya kita membahagiakan orang lain seperti Om Dik, membuat orang lain berbahagia. Masya Allah, itu doa ya, Yeah. mudah-mudahan saya bisa begitu ya. Dan saya merasakan seperti itu. Walaupun kita jarang berjumpa, saya melihat mungkin di media sesekali. Sekarang bahagia kan nih saya ketemu di doa. Oh bahagia sekali. Ya Allah ya Karim. Apalagi ada hubungan antara Cirebon, Kesultanan Cirebon dengan Galuh. Kita ini ada jalur ke atas ini. Jalur di atas. Pakai topi kita kayak begini ya, jalur ke atas. Jangan tertipu teman-teman, ini cuma sebuah penampilan, kita lagi ngelakon aja ya. Ya. Tapi doakan, ya kita saling mendoakan. Dan tadi sedekah itu, orang yang berbuat baik itu, menolong orang itu, sesungguhnya dirinya sedang butuh pertolongan Allah ya. Ya. Jadi kita terima kasih pada yang mau menerima pertolongan kita ya. Jadi jangan hanya kita jadikan sebuah konten. Gitu kan? Sekarang banyak yang seperti itu. Jangan hanya kita gunakan. Bukan saya yang ngomong ya. Jangan itu jadikan sebuah konten. Karena pada dasarnya kalau dibalik, bagaimana kalau kita menjadi orang yang diminta untuk menerima pemberian itu, tapi dijadikan konten, sakit hati. Mentang-mentang saya ini miskin, engkau jadikan aku konten. Kamu cuma memberi segini, tapi yang kau raup dari orang lain sekian banyak. Ya, intinya jangan sampai kebenaranmu menjadi pembenaran dirimu ya. Baik bagi kamu, belum tentu baik bagi orang lain. Terserah kamu lah, pokoknya kita udah bahas ini. Definisi intelek sekarang. Intelek. Kenapa kalau disebut intelek? Itu penting juga. Baik. Definisi intelek menurut saya, orang yang mendapatkan transferan ilmu yang valid. Orang hidupnya nggak pernah ngawak ya. Ya, karena orang kalau ternyata dia mengaku berilmu tapi tidak punya validitas ilmu itu sendiri, itu menjadi hoax, menjadi kebohongan, kedustaan, bahkan atas nama agama. Sehingga tak jarang orang menggunakan dalil agama justru untuk membalut perkara yang batil. Ini ada sebuah ungkapan ironi, sebetulnya bukan ajaran, tapi ironi dari seorang ulama besar di abad ke-5 Hijriah, Imam Ibn Rushdi. Idza aradta an tatahakkama fil jahil fa'alika an taghlifa kulla batilin bila fi diniyah. Jika engkau ingin memonopoli orang-orang bodoh, maka balutlah segala perkara yang batil dengan dalil agama. Dulu mereka berebut kekuasaan di zaman itu menggunakan dalil agama. Itu zaman dulu loh. Abad ke-5 Hijriah. Benar juga ya, jadi intelek itu orang yang diberikan pengetahuan yang valid. Karena telinga masuk di kanan, jangan abaikan yang di kiri. Kalau dua-duanya udah masuk dan dua-duanya menabuh genderang, ada telinga di kolbu kita ini. Iya, jadi kalau orang punya ilmu dengan validitas ilmu yang jelas, bahasa kitanya sanad ilmu, itu tidak akan ngaco. Antara perbandingannya antara orang yang punya validitas ilmu, kompetensi ilmu, dengan orang yang memang sama-sama berilmu tapi ternyata tidak punya validitas ilmu. Mungkin yang tidak punya validitas ilmu ini dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, tapi
tidak seperti yang punya validitas ilmu. Dia akan lebih mudah mendapatkan jalan-jalan menuju penemuan-penemuan baru itu. Dan ada jalurnya, istilahnya pipanya jelas sudah. Jelas ya. Pipanya jelas. Benang merah. Benang merahnya jelas. Dan seorang guru itu, mursyid itu ibaratkan orang yang membabat alas, membuat jalan untuk kita murid-muridnya. Sehingga ketika pun kita menemukan kebuntuan karena gurunya wafat, belum sampai kepada yang dituju, kita tinggal melanjutkan, itu kita akan sampai pada sebuah paradise. Tapi kalau orang yang ini, dia berupaya kemana-mana, habis waktunya dia akan menemukan hal-hal yang baru, tapi ternyata tidak sampai paradise ya. Tidak sampai mengantarkan ke sana ya. Iya. Tapi pribadi seorang milenial, Said, Ya. berkaitan dengan tadi, seperti apa dia komposisinya? Milenial itu memang anak-anak yang bukan anak-anak, sekarang juga sudah ada yang 41 Ya, berarti kan, adalah orang-orang yang memang punya jiwa challenge ya. Dia itu serba ingin tahu, mereka cenderung terus ingin menggali informasi, terlebih bagi orang yang rentan umurnya sudah memasuki masa milenial kedua, di mana informasi, dunia informasi itu sudah di mana-mana. Nah, ada sisi positif dan negatif yang tadi seperti saya sebutkan di awal, di mana ada kinerja yang baik untuk kaum milenial ini. Mereka masih senang dengan bekerja sama, membangun teamwork, silaturahim, memberikan kesempatan kepada orang lain karena dia sadar belum tentu semuanya dia mampu untuk melakukannya. Tapi juga di sisi lain, ketika mereka sudah memasuki masa-masa IT, itu kan zaman-zaman gadget, zaman seperti itu, banyak yang tidak disaring oleh mereka. Dan makannya ya. Betul, banyak yang tidak disaring oleh mereka. Dan kemalasan itu yang saya sangat sesalkan, kemalasan itu. Karena gini, apapun tentang urusan dunia atau apapun, banyak tercatat dalam sejarah. Orang miskin bisa jadi kaya, banyak. Orang lemah jadi kuat, banyak. Orang biasa jadi sukses, banyak. Tapi tidak ada orang malas jadi sukses, jadi pintar, jadi benar. Itu yang dibilang dalam hadis kali ya. Orang ada dua hal yang dia menyesali, tentang waktu dan nikmat sehat ya. Betul. Itu apa bunyinya ya, Zul? Jadi dua hal yang memang sering dilupakan oleh manusia, yakni kesehatan dan kesempatan. Banyak sekarang orang yang tujuannya selalu orientasinya dunia. Sehingga mereka hanya berpikir bagaimana mencari bekal untuk di dunia saja. Berapa lama sih umurnya di dunia? Nah, ini kaum milenial tuh banyak yang pragmatis, tapi tidak untuk orientasinya tidak untuk jangka panjang, jangka pendek. Ada nikmati seperti itu. Untuk masalah apapun ingin yang simpel-simpel, makan pengennya cari sajalah online, begitu kan? Sekarang untuk ini juga, dan memang itu hasil dari penelitian, kaum milenial itu paling senang belajar online. Iya betul. Paling senang belajar. Salah satu cirinya ya. Iya. Padahal kata Rasul, salah satu ciri akhir zaman itu di mana pasar-pasar sudah tidak ada bunyinya lagi, tidak ada tawar-menawar, tidak ramai. Artinya pasar itu sudah online, sudah tidak pakai. Berarti mendekati akhir zaman nih. Iya begitulah. Kata Sunan Kalijaga juga sama begitu. Itu ada di dalam hadis sebetulnya tentang asyratus saah. Padahal andaikan kita mau datang, ada silaturahim, barangkali ternyata masih ada hubungan kerabat, gitu kan? Betul. Itu jangan sampai mati obor. Betul. Di situ. Ternyata kejadian juga ya. Kejadian. Oke, generasi sekarang milenial hingga Z ini kan haus informasi. Betul. Orangnya juga detail, terus pendekatannya juga ilmiah, selalu apa logikanya. Betul. Tapi yang kurang nih, saya jangan berkedengaran sama mereka. Ada betul. Gimana saya tentang adab milenial ini, anak-anak sekarang ini? Itu ketika mereka ingin belajar agama pragmatis, itu kan, ingin yang simpel-simpel saja, sudah. Akhirnya, yang seperti saya sampaikan, belajar tanpa berguru, tanpa talaqi, mungkin akan mendapatkan pengetahuan, tapi tidak ada transfer adab dan keberkahan. Al-adabu fawqal ilmi, kata Rasul. Adab itu di atas ilmu.
sepintar apapun seseorang, seluas apapun cakrawala ilmunya, tanpa adab dia akan menjadi rendah nilainya di mata orang lain, terlebih di mata Allah Ta'ala. Tapi orang bodoh sekalipun punya adab akan dihormati oleh orang lain dan Allah suka. Jadi adab yang paling utama. Sehingga para ulama itu mengajarkan terlebih dahulu adalah adab. Sehingga Imam Abu Hanifah berkata, sebelum aku belajar hadis, sebelum aku belajar fikih, sebelum aku belajar tafsir, 20 tahun lamanya aku mempelajari adab terlebih dahulu. Adab, 20 tahun untuk belajar. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga berkah. Berkah itu hikmah. Berkah ilmu merupakan hikmah. Hikmah itu rahasia. Artinya penemuan-penemuan baru tentang pemahaman-pemahaman dari sumber ilmu itu akan didapatkan ketika ilmunya berkah. Yes. Dan bisa terus mengajarkan kepada orang lain dan mengarahkan, menjadi guidance kepada orang lain untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena ilmu itu tidak terbatas. Sehingga Rasul menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dari keberkahan itulah yang diawali dengan adab. Adab. Dan ketika kita sudah mendapatkan penemuan-penemuan baru yang sehingga membuat kita sukses, orang yang punya adab bersyukur, berbagi. Dia tidak akan menjadi congkak. Berbeda dengan orang yang tanpa adab. Ketika ilmunya mengantarkan dia pada sebuah penemuan kesuksesan duniawi, dia menjadi congkak, menjadi sombong, menjadi mafia, menekan orang lain, memprovokasi orang lain, memonopoli orang lain. Itu yang ada. Adab penting supaya kita tahu jati diri kita. Man arfa nafsahu faqad arfa. Siapa yang kenal dengan dirinya sendiri, maka dia akan kenal dengan Tuhan. Sudah kenal belum kalian dengan diri kalian? Kenalilah siapa jati diri kalian. Ya, itu pentingnya. Orang jati itu mengenali tubuhnya. Dia sering terpa oleh iklim pancaroba, musim kemarau berkepanjangan, musim penghujan yang tidak pernah selesai. Tapi dia tahu, sadar akan dirinya. Ketika musim kemarau dilepaskan daun-daun, tapi begitu dibelah, keren sekali bentuknya. Ada wajah penderitaan yang justru mengilhami bentuk menjadi artistik. Betul. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Nah, dunia maya ini kan dunia kalian yang milenial dan generasi Z. Apakah ini menjadi penghalang buat kalian untuk menapak di bumi ini, berguru kepada seorang guru? Gimana deh, Sayyid? Ini harusnya menjadi jalan cepat untuk menuju kehariban Allah, atau justru kita menjadi lamban, terhalang? Baik. Ada pepatah dari Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang dalam mempelajari sebuah ilmu terlebih agama tanpa guru pembimbing, maka yang menjadi guru pembimbingnya adalah syaitan. Yes. Ya. Tidak berarti kita harus totalitas dengan guru talaki berkumpul bersama. Tidak harus seperti itu. Masanya sudah berbeda. Sekarang bisa menggunakan media-media seperti ini. Tapi kita punya guru, gitu, yang jelas sanad ilmunya. Dalam kondisi walaupun berjauhan kita masih bisa ngaji melalui media seperti ini, channel ini. Ketika kita ada waktu, sowanlah kepada sang guru. Begitu. Maka keberkahan itu akan didapat. Yes. Ilmu juga akan terus kita saksikan. Yang disampaikan oleh guru kita akan dapatkan. Dan yang terpenting, hindari kemalasan itu. Karena orang-orang di zaman milenial, kaum milenial ini, mereka kebanyakan enggan untuk menerima sebuah konsekuensi lelah. Makanya inginnya yang mudah-mudah, yang simpel, gitu kan. Apa-apa juga ngelihat dari review orang lain, gitu kan. Senangnya ngelihat review walaupun detailnya tidak ada, gitu. Tapi mereka tidak pernah berupaya untuk berani menjajaki sebuah perjalanan. Apa-apa ini, sudah cukup lihat review dari orang saja. Oh, reviewnya karyawannya sendiri itu. Gitu ya. Padahal ketika kita mau melangkah, makanya kan Iqra yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Rasulullah bukan membaca tulisan. Karena ketika Iqra kata Allah, Rasul menjawab
Ma'ana biqari'in. Aku bukan orang yang mampu membaca tulisan. Makanya sebutnya Nabiyul Ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan menulis tulisan. Iqra ma'ana biqari'in. Bergetar, aku tidak bisa membaca gitu. Tapi kata Allah Iqra. Yang dimaksud apa? Ayataharrak, melangkahlah, bergeraklah, pelajari oleh. Iya. Bergerak. Ketika kau mau bergerak, maka kau akan menemukan sesuatu hal yang baru yang begitu. Silaturahim ya, silaturahim kan boleh menyebutnya networking ya. Iya. Jadi intinya bergerak, berkarya, berupaya. Dan ada sebuah istilah begini. Al-ujratu biqadril masyaqqah. Hasil tergantung jerih payah dalam sebuah proses. Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Mantap. Itu benar. Benar ya? Benar. Iya. Ketika kita berproses, susah payah, berdarah-darah seolah-olah, pada saat mendapatkan hasil, kita bisa menghargai hasil dan bisa bersyukur kepada Allah. Wow. Hidup adalah proses dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi kalau kita yang hidup ini takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati atau kita tetap hidup, tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati.